berada, semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kok miring-miring kira kamera wis iki pengen live lagi ngobrol ngalur ngidur tentang akuarium laut ya. Kebetulan ini akuarium laut Nano Reef Tank update kok podo mati kabeh. Nah, apanya yang mati? Yuk kita bahas. Sebelumnya akuarium ini sudah berusia sudah 1 tahun ya, Rek. Wih, hebat, Rek. Sudah 1 tahun akuarium ini. Sudah 1 tahun aja ternyata ya. Dan apa aja sih perkembangannya? Dan yang mati itu apaan? Maka nih aku live iki yo iseng-iseng ambek ngobrol ngalur ngidul ya. Jadi gini teman-teman, kemarin kan sempat saya cerita bahwasanya di akuarium ini itu ada eh ini ya, sosok yang mati secara tiba-tiba, yaitu kemarin Dori ya, Dori. Ternyata besoknya lagi nyusul teman-teman ya. Kemarin kan di sini kan ada 5 ya ikannya, ada 5 yaitu Nemo, Nemo yang Picasso ini, kemudian Dakocan, Dori dan juga eh Japing ya, Japing glodok. Piro berarti? Nemo, Dori, ya itulah ada 4 atau 5 ya. Dan sekarang ternyata tiba-tiba hilang lagi ya. Apakah yang hilang? Yaitu tadi si dakocannya teman-teman. Saya nggak nyangka loh. Dakocan itu kan ikan betok ya, jenis betok dan kuat banget. Ternyata dia tuh mati. Wah, saya nggak nyangka loh. Malah yang jenis betok malah yang mati. Apakah karena suhunya yang terlalu ekstrim ini ya? Suhunya kan ekstrim ya, Rek, ya. Kroso ndak, Rek? Kroso wadem ngono. Ke koral bagus, ke koral itu sangat bagus dan seneng koral mekar-mekar gitu ya. Tapi kalau ke ikan ya banyak wassalamnya. Banyak wassalamnya kalau ikan teman-teman ya, karena ini suhunya ekstrim banget. Saya juga gak nyangka ternyata betok-betok itu bisa mati loh. Padahal betok itu tergolong ikan yang kuat kan, jadi betok-betokan ini. Tiba-tiba kemarin nyangsang di sini lah, di bawahnya si Fiji ini. Fijinya ini tak zoom sih. Wih, kok rada buruk nih tuh. Mari tak lapi kok malah buruk. Coba tak flash sih. Nah, di sini tambah nggak jelas. Di sini loh kemarin tuh si Dakocan tuh tiba-tiba nyelempit di sini. Tak kira itu lagi bobok gitu ya, lagi tidur gitu. Ternyata dia bobok selamanya teman-teman ya. Nggak nyangka saya Dakocan kok iso mati loh. Dan akhirnya ikannya sekarang tinggal 3 ya. Ada Nemo, kemudian botana kuning dan Japing glodok. Botana kuningnya ini baru ya, baru saya kasih karena dia menggantikan posisinya si Dori ya, sebagai pengganti sesama botana. Mana di botana kuningnya? Botana kuning itu tergolong jenis botana yang rajin ya. Dia tuh rajin bersih juga biar bantu si Japing glodok teman-teman ya. Nah, itu alhamdulillah sudah rawatan, sudah lama di akuarium yang jualan saya di ikan itu, jadi tak ambil, tak masukkan di nano tank. Itu tadi wis, penyebabnya ternyata kalau menurut saya karena adanya suhu ekstrim itu ya. Suhu ekstrim itu akhirnya pengaruhnya ke ikan. Suhu dingin itu disukai koral, tapi kalau ikan pasti banyak wassalamnya. Kecuali ikan yang sudah matur ya, bukan matur. Ikan yang sudah lama lah istilahnya adaptasinya. Kayak ini kan Nemo hybrid ini padahal itu kan kalau lihat dari susunannya, waduh apa ya? Dari itulah gennya, padahal dia itu kan memiliki gen yang tidak kuat ya, karena dia hybrid silangan gitu kan, bukan asli. Tapi dia ternyata yang lebih kuat loh Nemo ini, malah dia tuh nurut kalau misalkan tangannya sing duwe ku melok nang dhuwur, dia itu juga ke atas. Tapi itu sudah tak kasih makan jadi ya nggak mungkin ke atas kayaknya loh kan. Suhunya memang asam banget teman-teman, waduh wadem loh ini, koyo es rek. Kalau di sini nggak kelihatan nih suhunya. Ini kalau dites wah ini jaluk mangan ternyata Nemo ini kan nol kan. Nah ini ya, ini kemarin juga saya ini apa namanya agak sebel sama si Japing itu karena suka ngerubuh no frak-frakan loh rek. Nah ini frak-frakannya kan rubuh tak penek sih.
masih sendene gini anu nih apa namanya capinge tadi disendeni kok tambah robo apa abot ya abot paling capinge. Inilah koralnya api-api ya mekar kabeh terus mekar ya sip-sip gede kayak si Fiji ini loh kan mekar gede terus ya api terus ya kayak koral-koral lainnya kayak cendol terus zoa-zoa itu mekarnya bagus-bagus teman-teman mekarnya maksimal si donat juga sama ini ada zoa pinggiran ya ini zoa apa gitu nih ya pokoknya jenis polip lah ini kalau live kok lali oh buton ya ini polip buton kemudian ini ada nuklir ya nuklir dia teman-teman ini nuklir ini nggak nyangka saya ini dari awal saya pelihara cuma 2 ekor jadinya sampai iso lebat gini buahnya kemudian ini sebelahnya ini kemarin koloni ya koloni apa namanya polip buton cuma saya potong jadi 3 ekor nanti kan biar jadi banyak karena ditutupi sama si donat ini kalau mekar donatnya ini bisa ini sampai meluber gitu loh. Kalau jawa-jawanya aman semua ya karena mereka memang untuk koral itu suka dingin cuma kalau ikan nggak suka dingin. Oh ada pertanyaan ya ukuran berapa akuarium akuariumnya ukuran 40 kali 40 kali 40 pak akuariumnya kecil 40 cm tidak pakai skimmer lihat kan ya ini iseng-iseng live saya nggak lama live nya karena sudah malam tak lagi lampunya mati jadi ini nano tank ya tergolong nano tank akuarium nano tank menggunakan filter belakang ukurannya keseluruhan 40 panjangnya 40 lebarnya 40 tingginya 40 lebarnya masih kepotong sama si filter belakang pak nih filter belakang ya filter belakangnya 10 cm jadi untuk lebarnya ini untuk koralnya cuma 30 isinya apa ya ini isinya saya nggak pakai skimmer ya no skimmer klep-klep pakai inilah dan alhamdulillah sekarang usianya untuk akuarium ini 1 tahun teman-teman waduh ini kayaknya harus dirayakan lampunya perlampuan saya percayakan kepada lampu ini ya DIY cuma 21 watt nih pak tapi hasilnya bagus loh kan hasilnya sepenting kan hasilnya ya sekarang ya dilihat tuh jangan wattnya tapi par ya nah kalau ngomong par saya nggak paham par-paran yang paham nanti tukang lampunya ya ada di link deskripsi saya yang di video lain banyak cuma nanti tak cantumkan di video ini tak cantumkan deskripsi untuk pembelian lampu DIY yang ini DIY ini cuma 1 wattan tapi teman-teman bisa kok misalkan teman-teman tuh pesen mas aku pesen lampu yang 3 wattan maksudnya HPL nya 3 wattan ini kan 1 wattan ini 1 wattan berarti totalnya cuma 21 watt cuma hasilnya seperti ini teman-teman ya makanya bagus kok enggak lebay warnanya enggak lebay ini saya nggak pakai lensa ya no lensa ini enggak pakai lensa sama sekali asli warnanya kayak gini cuma saya main ini aja main di dimmernya saya setting untuk warna biar direkam itu biar bagus nggak lebay lalu apa lagi tanya apa lagi kalau Zoa dikasih makanan apa ya gini pak kalau makanan itu coral food itu saya lebih suka cara alami ya kalau di sini saya nggak pakai coral foodan paling saya coral foodnya yang alami itu pakai udang di jus bisa atau udang langsung dikupas bisa kalau misalkan masnya mau pakai coral food saran saya AB plus ya kalau AF itu terlalu lebay ya karena di sini saya ada kasus pelanggan saya kemarin pakai AF itu apa mungkin ya karena overdosis karena dia kan nggak pakai takaran kemarin langsung di cemplung gitu aja cuma selama ini ya yang pakai AB plus sama AF sama aja sih paling ya lumutnya ambrol nanti ini sempat kemarin ya kan ini sempat ambrol juga lumutnya wakai dari apa karena saya dosing AB plus itu koral untuk pemula dan harganya oh ya oke siap koral untuk pemula kayak gini pak ini namanya kalau saya rekam ke sana itu kebirun ya ini nggak pakai lensa soalnya kalau pakai lensa nggak jelas kalau di sini ini nggak pakai lensa lah kalau misalkan pakai lensa harus ke sana ada itu harganya semuanya di sana itu koral semua ini kalau untuk pemula kayak gini pak ini namanya Zoa Polybuton ini kisaran 50 per frak agak gede fraknya ya itu yang muda
kan yang mudah pelihara kan untuk pemula. Saran saya ini kayak zoa ini mudah dipelihara untuk pemula dan dia nggak rewel, parameter juga nggak begitu nuntut ya, jadi mudah pelihara. Ini ambil tak berseni ya, kocone kok koyo ngokong. Zoa, pokoknya zoa, jenis zoa itu gampang pak peliharanya pak. Yang murah ya ini Polybuton ini murah, yang warnanya pink ini 45-an, 50.000 itu sudah dapat gede kayak bongkahan gitu. Kemudian yang belakangnya itu juga Polybuton ya, ini oh polipasir ya, ini polipasir kecilan yang warnanya kamera ini tuh wis kok ini sih kocon. Terus apalagi yang untuk pemula, jamur pak, jenis jamur, tapi kalau bukan jamur ini ya, ini jamurnya untuk pemula bisa, cuma ini harganya mahal pak, ini namanya jamur balon, mahal. Yang murah itu jamur jerawat itu 35.000, dapat 3 mata biasanya, 4 mata bisa, tergantung penjualnya ya. Kalau di sini 35 ribuan yang jamur jerawat, cuma kecil ya, di sini tidak ada jamur jerawat, adanya Juma. Pokoknya itu ya, kalau untuk pemula itu yang saya rekom jenis zoa, jamur, terus polip ya, polip rumput, polip bintang. Di sini ada polip bintang nih, polip bintang merambat di batu itu namanya polip bintang pak. Polip bintang itu dia mudah perawatannya dan nggak rewel. Yang jelas polip bintang ini kalau misalkan teman-teman menjumpai ada polip bintang nggak mekar, itu jangan sampai pindah-pindah ya. Kalau misalkan taruh di sini terus, jangan pindah-pindah karena dia tuh gampang ngambul. Polip bintang tuh mudah untuk pemula. Terus apa lagi ya, pokoknya jenis jamur, terus zoa, polip rumput, polip bintang itu mudah pelihara. Kalau yang kayak gini untuk pemula nggak rekom ya. Untuk yang gini, ini namanya karang anemon gold, ini cuma nggak ketangkap warnanya, dan juga karang anemon hijau. Jangan pelihara karang anemon dulu kalau untuk pemula karena dia itu butuh parameter yang bagus ya. Nanti kalau misalkan maksa pasti dia suatu saat kena namanya brown jelly atau BJ ya. Kalau sudah karang anemon kena BJ itu ini ya, susah ngobatinya, bahkan 90% mati karena dia nular teman-teman. Kalau misalkan ini kan ada 4 cabang ya, satu cabang kena BJ maka dia akan nular ke cabang yang lain. Terus untuk pemula lagi apa ini, kima juga bisa untuk pemula karena dia itu bukan koral ya, tapi dia itu kan hewan invert ya, jadi dia itu juga untuk berfungsi untuk menstabilkan parameter air, terutama di kadar big 3-nya biar nggak over gitu pak. Jadi untuk pemula itu kayak gitu, jamur-jamur, polip atau zoa. Ada lagi. Terus ini apa ini, kalau mau tanya cara cuci deathrock gimana ya, udah direndam 2 hari masih bau nggak enak. Loh pak, sampean deathrocknya itu direndam 2 hari pakai apa, air laut apa tawar? Gini ya, deathrock itu kalau saya di sini cukup direndam sehari aja cukup, terus kemudian langsung dijemur pak. Dijemur, bukan direndam terus, kalau direndam terus ya nanti bau, jadi cukup dijemur aja, dijemur. Kok jadi buram gini sih, ini kocone ini enggak telas ya, ngembun gitu loh. Di sini saya sampai ngembun teman-teman, jadi untuk suhunya di sini bisa 25-an nih, 24 kemarin ngembun loh kocokku ini lho rek. Jadi warnanya apa namanya nggak jelas, ini pakai HP soalnya. Deathrock itu cukup dicuci biasa bisa, terus kalau misalkan memang mau direndam sehari aja, jemurnya yang lama, dijemur aja. Kalau dari Liverock ya, kalau masih sama-sama Deathrock ya nggak usah dijemur lama-lama, cukup sehari aja jemur sampai garing, masukkan wis, bisa dirantep, maksudnya dirangkai gitu bisa gitu ya. Kalau misalnya Liverock beda lagi, Liverock direndam air tawar 3 hari, kemudian dijemur 2 hari, sudah mati semua, tinggal dicuci pakai air tawar ya, bukan air laut gitu pak. Apa lagi, anemon piroan mas, anemon apa karang anemon. Kalau anemon tuh rata-rata kayak misalkan anemon hijau, anemon jagung hijau itu kisaran 70.000. Kalau yang anemon karpet hijau itu 80.000. Karpet yang lorek itu 85-90.000. Tergantung ukuran dan juga warnanya pak. Kalau di saya pak gitu. Kalau karang anemon beda lagi. Karang anemon itu kalau yang hijau itu ya, hijau itu isinya 5 frak 70.000.
Kalau yang gold kayak gini itu satu raknya 80.000. Kalau yang banana itu saya jual 175.000 per itu, per apa namanya? Per tangkai ya. Koro gurmaner. Iki frak-frakane ndak nempel ya. Ganggu aja. Gitu, Pak. Apalagi pertanyaannya? Mau masih live bentar lagi mati lampunya ini. Di Malang yo ngembun aku orang oh iya, Pak. Iki lho ngembun, Pak lho. Dadi nek di syuting koyo burem ngono malian. Ngembun ini. Waduh nih, eventnya ekstrim ya. Katanya ada anginnya dari Australia itu apa namanya nggak paham aku. Ke koral wapi Pak, oralnya wapi makar-makar. Tapi iwak lo aku kena WS sampai aku. Cuma iwak yang bertahan ini wis nggak pernah kena WS ini. Saya nggak nyangka loh. Malah jenis Nemo yang bertahan. Kok malah yang betoh, dakocannya malah yang mati. Heran aku. Nemo aku malah sehat-sehat wae nggak ono WS 11 ini. Doyan oh mangannya doyan. Akhirnya ya sekarang tinggal 3 wis. Nemo tak kasih botan aku yang baru itu sama si ngembun terus ya sama cabai glodok. Terus apa lagi? Cara cabut koralnya nempel di batu gimana? Caranya cukup gini Pak. Kalau ini ya, ini kan ada koral karang anemonnya nempel di batu loh, Rek. Nggak jelas Rek gambarnya ngembun. Wah, temen-temen. Nah, ini ya. Ini ada karang anemon, Pak. Ini cukup dipotong aja dari bawah, jangan yang atasnya. Usahakan teman-teman kalau misalkan masih pemula atau enggak pernah pelihara koral atau enggak pernah megang koral, pakai sarung tangan aja atau pakai kresek atau plastik gitu ya. Karena kalau misalkan kita sering nyentuh tentakelnya ini atau istilahnya orangnya lah, rambutnya ini, dia tuh gampang mati teman-teman ya. Kena mambu tangan tuh matian. Jadi usahakan kalau misalkan enggak pernah motek-motek koral itu pakai sarung tangan aja saran saya. Karena ada beberapa koral itu yang nyeting juga, terutama anemon ya. Anemon itu kalau ke tangan orang yang nggak pernah istilahnya megang anemon pasti gatal-gatal teman-teman. Loh kan ngembun terus loh aku. Yo apa sih aku salah wes madem kasih kipas mana kipas seluruh. Berarti tambah ngembun. Tuh mati wis. Mati wis Pak. Berarti waktunya live-nya sudah sampai di sini dulu. Saya tak uripi sih flash sih. Nah, gini ya, sudah mati lampunya. Terus apa lagi? Iya Om, direndam pakai air tawar ya. Om wis tak jemur jadi makasih jawabannya. Oke sama-sama Pak. Dijemur aja, direndam air tawar kemudian jemur selama 2 hari kalau bisa. 1 hari cukup lah. Pokoknya garing ring lah. Jangan sampai ada bekasnya live rocknya. Karena live rocknya itu bisa misalkan ini ya. Pengalaman saya kalau dead rock itu dari live rock jadikan dead rock. Kalau misalkan jemurnya nggak maksimal, itu ada aja cacing yang masih hidup teman-teman ya. Ini kondisi malam, kornya lampunya udah mati, warnanya nggak ada terus Mas cycling 16 hari wis iso apa nggak iso di si anemon gini loh Pak. Kalau saya ya untuk aquarium ini saya nggak cycling tapi jojo ditiru, ini sebagai pembelajaran aja buat teman-teman di YouTube dan juga pelanggan saya yang ada di Lumajang, bahwasanya sebenarnya aquarium laut itu butuh cycling. Tapi kalau misalkan kalian memang nekat nggak cycling, ya siap resiko. Terus rawatannya juga agak susah, agak rewel. Ya kemarin saya tuh kena serang apa namanya? Lumut itu juga karena salah satunya si bakteri dan rumah bakterinya nggak siap, jadinya ambrol, apalagi kena dosing dan sebagainya itu. Jadi saran saya cycling aja Pak, paskan selama 1 bulan, jangan tanggung-tanggung ya biar hasilnya maksimal. Loh ngembun terus gitu loh, ngembun Pak akuarium ini wis adem dikai kipas mana. Jadi saran saya cyclingnya dilanjutkan 1 bulan. Kalau misalkan nekat nggak apa-apa, monggo, tapi persiapkan segala satunya, terutama dosing baterinya diperbanyak Pak. Kalau 15 hari aja. Kalau saya dulu sini nggak cycling tapi dosing baterinya tiap hari. Gitu. Memang lumut itu nggak bisa kita hindari, cuma alhamdulillah dari bakteri itu bisa ngolah lumut dengan bagus. Apalagi ayo mumpung masih live, yang jadi rambut itu anemon apa? Koral Mas. Ini koral Pak, bukan anemon, tapi namanya adalah karang anemon ya. Tapi ini koral, bukan anemon, tapi namanya sama-sama karang anemon, ada anemonnya ya.
Oke Pak, cukup sama sini ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di video yang sudah selesai live. Oke, karena lampunya udah mati. Jadi saran saya kalau misalkan pelihara koral laut itu persiapkan dulu. Kalau misalkan mau no cycling enggak masalah, enggak masalah. Silakan, enggak cycling. Tapi saya memang kalau misalkan enggak cycling itu yang saya masukkan dulu memang koral. Kalau enggak cycling jangan sampai pelihara ikan dulu, koral dulu. Malah lebih banyak lebih mudah koral. Kalau saya tuh lebih mudah koral daripada ikan. Aneh kan? Teman-teman di sini tuh malah heran. Malah teman-teman di sini tuh lebih cenderung FO daripada koral. Malah saya di sini akuariumnya kecil, koralnya banyak, ikannya cuma sedikit. Karena bagi saya koral itu lebih mudah daripada ikan ya. Apalagi yang jadi rambut sudah. Makasih limunnya. Iya, sama-sama Pak. Ini ya, akuarium nano 4040, no cycling, no skimmer. Sudah sekarang alhamdulillah 1 tahun. Besok akan saya update perkembangan selama 1 tahun apa aja perjalanannya gitu ya. Kalau sempat live lagi apa enggak ya? Apa kata besok pokoknya ngobrolnya ngalung ngidul, ada permasalahan tentang akuarium laut, silakan mampir aja tanpa ragu-ragu akan saya jawab. Insya Allah kalau misalkan bisa jawab tak jawab ya. Kalau nggak bisa jawab tak kayak PR ya, ono PR bareng rek. Itu ya. Apalagi sama saya lebih mudah koral daripada ikan. Yo Pak. Podo ya dia ternyata ya. Oke, nggak diakhiri dulu berarti. Ada ngobrol tentang koral. Iya, bagi saya itu di sini pelanggan saya yang murni ikut saya ya, itu dari awal tak kasih koral dulu Pak daripada ikan. Karena guru saya di Malang itu ya juga nyarankan begitu, lebih mudah koral daripada ikan. Kalau ikan itu saya wajib cycling, cuma ya itu tadi saya di sini jualan saya juga cenderung koral kok Pak. Ini semuanya ini koral semua. Kalau yang ikan cuma 1 tank gitu dan akuariumnya filternya cuma ini toh. Dan yang ikan FO kalau misalkan mau pelihara FO wajiblah pakai ini skimmer. Skimmernya dari siapa? Dari ini Pak, monggo mampir ke Aquaholic, rekom ini bagus. Alhamdulillah ini dapat dikasih sama Om Fahri, ownernya Aquaholic. Bagus Om Fahri, skimmernya jos. Ini sekarang loh, ini untuk skimmernya ikan ya. Bagus ini teman-teman kalau mau pakai skimmer yang bagus, murah, ini Aquaholic ya. Silakan cek aja di Tokopedia atau nanti bisa tak buatkan deskripsinya. Linknya di deskripsi gitu ya. Pelihara koral lebih mudah daripada ikan, oke? Sip. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah.